penjual susu yang serakah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yuda Praditya dari kelas 84 absen nomor 1. Saya berperan sebagai warga 3. Perkenalkan, nama saya Almas Acin Tiara dari kelas 84 absen 3. Saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Leandro Jastiar dari kelas 84 nomor absen 7, peran saya sebagai warga 2. Perkenalkan, nama saya Jihana Nidya Emi Hamdani, nomor absen 13, berperan sebagai Anastasia. Perkenalkan, nama saya Nisma Drendaris, kelas 84 absen 21, peran saya sebagai Alana. Perkenalkan, nama saya Raka Marta Malau, absen 25, saya berperan sebagai warga 1. Perkenalkan, nama saya Sampana Haris Putri dari kelas 84, absen 27. Saya berperan sebagai Hara. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis bernama Hara dan adiknya yang bernama Anastasia di sebuah desa bernama Desa Cilingan. Hara adalah penjual susu. Mereka memiliki sapi perah. Mereka merawat sapi mereka dengan baik, sehingga mereka juga menghasilkan susu berkualitas yang sangat baik. Semua warga desa membeli susu hanya kepada Hara. Mereka juga memiliki penghasilan yang baik dan memiliki kehidupan yang juga baik. Tetapi Hara selalu merasa tidak senang dan kurang atas apa yang dia hasilkan. Dia selalu bermimpi memiliki rumah besar dan menggunakan baju-baju mahal. Tasya, kita harus membeli rumah besar yang dijual kita desa itu. Lalu kita juga harus membeli mobil mewah dan pakaian yang mahal. Maka para warga desa akan iri pada kita. Apa yang kau katakan, Kak? Kita bukannya harus mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Aku tidak peduli, kalau sapi-sapi itu boleh sungguh tidak. Lagi pula, itu sudah mata pencahayaan kita dari dulu, Kak. Aku bilang aku tidak peduli, Tasya. Tidak lama lagi kita akan menjadi orang terkaya di desa ini. Setelah itu, Hara mulai lebih sering dan lebih rajin menjual susu kepada para warga desa. Suatu hari, Hara bertemu dengan temannya, Alana. Alana, aku ingin membeli telur-telurmu. Berapa? 6 butir saja. Terima kasih. Wah, Hara sudah bangun terlihat sangat segar. Pasti kamu merawat sapi-sapi dengan sangat baik. Ya, itulah. Tapi setelah aku mendapatkan banyak uang, aku akan menjual sapi-sapi itu. Tapi kan itu mata pencaharianmu, keserakahan itu tidak di dunia kawan. Lihatlah aku menjual telur-telur itu, tapi aku selalu mensyukuri apa yang aku miliki. Terserah kau saja. Yang pasti aku akan menjadi orang terkaya di desa ini. Ingat itu, Hara, keserakahan tidak ada gunanya. Sudah, pergi saja. Sepertinya aku harus memikirkan apa yang membuatku mendapatkan penghasilan lebih banyak. Ia terus berjalan berkeliling desa sambil menjual susu-susunya. Lalu ketika ia sedang berjalan santai, ia menemukan sebuah sumur tak jauh dari jarak rumahnya dan mendapatkan ide. Ia berpikir bahwa ia akan menambahkan sedikit air dari sumur tersebut agar bisa menjual lebih banyak susu, tetapi tetap tidak mengeluarkan sedikit lebih banyak susu dari biasa. Mendapatkan ide, aku akan mengisi susu setengah botol dan akan menambahkan air sumur hingga penuh. Keesokan paginya, sebelum Hara pergi menjual susu-susunya, Hara mengisi susu-susu tersebut ke dalam botol terlebih dahulu. Tetapi Hara hanya mengisinya setengah botol saja. Anastasia yang melihat apa yang dilakukan kakaknya dari ruang tamu rumahnya pergi bertanya kepada kakaknya. Kak, apa yang kau lakukan? Mengapa kau hanya mengisi setengah botol saja? Memang kenapa? Ada masalah? Nanti akan aku tambahkan air sumur hingga penuh. Jadi maksudnya kita menjual susu dengan ditambahkan air? Kau diam saja, tidak ikut campur. Ya, aku hanya mengatakan, Kak, kau bersikap serasa. Aku tidak peduli, lebih baik kau diam. Aku ingin ikut sumur. Dan satu hal lagi, jangan bocorkan pada para warga. Hari itu dia sangat senang karena ia menjual semua dagangannya ke para warga desa dan dia mendapatkan penghasilan yang jauh lebih banyak dari biasanya. Ia memanfaatkannya untuk membeli barang-barang dan makanan yang mahal.
Hari-hari pun berlalu. Hara tetap melakukan hal itu seiring berjalannya waktu. Sekarang ia adalah orang terkaya di desanya. Ia dan adiknya tinggal di rumah besar, memiliki mobil yang mahal, dan mengenakan pakaian-pakaian berkelas serta memakan makanan mahal. Hingga pada suatu ketika, para warga menyadari bahwa rasa dari susu dagangan Hara mulai berubah. Rasanya yang menjadi hambar. Mereka semua berbincang-bincang bersama untuk membicarakan susu yang dijual oleh Hara kepada mereka. Lalu kemudian mereka bertemu Hara yang sedang berkeliling menjual susu. Hara, kemarilah. Ada apa ini? Mengapa semuanya berkumpulan menganggapku? Apakah ada masalah? Ya, kami punya masalah. Apa yang kau campur dengan susu daganganmu itu, Hara? Mengapa rasanya sangat hambar? Ya, itu benar. Sekarang tidak ada rasanya. Apakah kau menambahkan air ke dalam susu daganganmu itu? Apakah yang kalian bicarakan? Apakah kalian menuduhku? Aku menjual susu seperti biasa. Tidak mungkin, biasanya rasa susu daganganmu sangat lezat dan sekarang bahkan rasanya sangat hambar. Bahkan rasanya seperti air yang ditambahkan sedikit susu. Aku bilang tidak. Kalau kalian tidak menyukainya, kalian bisa beli di tempat lain. Sudahlah, buang-buang waktu aku bicarakan dengan kalian. Aku tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Syara tadi. Aku pun juga begitu. Bagaimana kalau besok pagi kita mengikuti kemana perginya Hara? Mungkin kita akan menemukan jawabannya. Aku setuju. Pagi berikutnya, Hara bangun sedikit lebih pagi dari biasanya untuk menambahkan air dari ke sumur yang ia biasa datangi untuk menambahkan air ke dalam botol susu dagangannya. Tanpa Hara ketahui, ada warga yang memperhatikannya secara diam-diam. Tak kusangka dia menambahkan air sumur ke dalam botol yang berisikan susu itu. Wah, benar-benar keterlaluan. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah menemukan jawabannya. Kita harus memberikan pelajaran kepadanya. Nanti kita beritahu para warga untuk memberi pelajaran terhadap Hara. Suatu hari, Anastasia pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Salah satu makanan yang ia beli adalah kacang-kacangan, dan ia memasak kacang itu untuk dimakan bersama dengan Hara. Asya, apa yang kau masak? Apakah kau tidak lihat? Aku sudah memasak kacang. Mengapa rasanya keras? Sepertinya yang aku makan adalah batu. Kau beli di mana kacang-kacang itu? Aku beli di tempat biasanya, Kak. Wah, orang itu pada kita. Tasya, ikut aku. Hei, apa kau mempermainkan kami? Mengapa kau menjual kacang-kacangan yang terdapat banyak batu di dalamnya? Memangnya kenapa jika aku memasuki batu-batu ke dalam kacang? Jika kalian tidak suka, pergi aja ke toko lain. Akhirnya, Hara dan Anastasia pergi dan kembali pulang ke rumah. Esok harinya, Hara pergi membeli telur ke toko temannya. Betapa terkejutnya ia saat sampai di rumah. Ketika ia memecahkan telur, setengah dari telur yang ia beli kosong. Mungkin hanya beberapa sajalah telur yang utuh dan bagus. Ia pergi ke toko temannya untuk memprotes. Alana, apa yang kau jual? Mengapa telur yang kubeli darimu kosong semua? Apa kau bosan berjualan? Apa maksudmu? Aku menjual telur itu seperti biasa. Kalau kau tidak suka, pergilah ke tempat lain. Hara kembali ke rumah dengan perasaan kesal. Itu berlangsung beberapa minggu lamanya. Ketika ia membeli sesuatu, pasti saja yang datang bukan barang yang ia beli. Seperti ketika ia membeli baju di sebuah toko, ia membeli pakaian berbahan sutra. Tetapi ketika ia berjalan kembali ke rumah, hujan mulai turun. Bajunya basah kuyup. Ternyata ia ditipu oleh sang pedagang. Yang ia beli bukanlah kain sutra, melainkan kain goni biasa yang diberi pewarna yang mudah luntur. Hara kembali ke rumah dengan keadaan basah dan baju yang sudah luntur putih pucat. Ya ampun, Kak. Kenapa bajunya seperti itu? Pedagang itu menipuku. Dia bilang ini adalah baju dengan kualitas terbaik di tokonya, tapi dia berbohong. Kak, sudah aku lelah sekali, Kak. Karena apapun yang kita beli tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau yang berbuat, aku juga yang kena konsekuensinya. Kan aku sudah bilang, keserakaan tidak ada gunanya. Lihat kan sekarang apa yang terjadi, Kak.
Itu benar, Hara diam sejenak. Baiklah, aku minta maaf, aku tidak akan mengulangi lagi. Dia memikirkan apa yang telah ia lakukan kepada para warga di desa ini. Ia baru menyadarinya dan kini ia menyesal atas perbuatannya. Benar kata sang adik dan temannya itu, keserakahan tidak ada gunanya. Lalu, mulai keesokan harinya, ia menjual susu dagangannya dengan jujur. Ia tidak lagi menambahkan air ke dalam botol tersebut. Tetapi, tak ada seorang pun warga yang percaya dan membeli susu dagangannya. Ini berlangsung berhari-hari dan membuat Hara tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Kini, ia bukanlah penjual susu yang kaya raya di desanya, tetapi ia sekarang menjadi pedagang susu yang miskin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loving can hurt. Loving Kan can abis baik kan, hurt selamat menikmati mata sometimes. pencarian kamu. Kau pergi. But it's the Pakai HP kamu. only thing that I know. Susu, Ultra Milk. And when it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that Satu, makes dua, us tiga. feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pool.